Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Motivasi Kerja SDI, yang mana kelompok 9 terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri Putri Damayanti, yang kedua yaitu Badru Zaman. Baik, untuk pembahasan yang kita akan bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu kaidah Islam dan kaidah umum motivasi kerja SDI. Yang kedua yaitu faktor-faktor dan indikator motivasi kerja SDI. Yang ketiga yaitu penilaian motivasi kerja SDI. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai kaidah umum motivasi kerja SDI. Dalam motivasi karyawan, pimpinan di samping harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara kualitatif kemampuan dan potensi psikis mereka agar dapat disumbangkan semaksimal mungkin untuk keberhasilan suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Yang mana ada beberapa poin yang terdapat dalam kaidah umum motivasi kerja SDI di sini. Diantaranya itu yang pertama ada pengertian motivasi kerja SDI, prinsip motivasi kerja SDI, teori motivasi, bentuk motivasi, metode motivasi kerja SDI, ciri-ciri motivasi kerja SDI, jenis-jenis, serta tujuan motivasi kerja SDI. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian motivasi kerja. Di sini ada 3 pengertian motivasi kerja. Yang pertama yaitu motivasi kerja adalah seperangkat sikap dan nilai yang mempengaruhi seseorang individu untuk mencapai suatu hal tertentu sesuai dengan tujuan individunya tersebut. Yang kedua yaitu motivasi kerja sebagai kekuatan dalam orang yang mempengaruhi intensitas, arah, ketekunan, dan perilaku sukarela mereka untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga yaitu motivasi kerja adalah dorongan dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya mungkin untuk mencapai sebuah prestasi. Nah, dari beberapa pengertian tadi sudah kita dapat simpulkan bahwasanya pengertian motivasi dapat kita artikan sebagai keadaan yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan pekerjaan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip motivasi kerja SDI, yang mana dalam prinsip di sini terdapat 5 prinsip motivasi dalam SDI. Yang pertama yaitu partisipasi, yang kedua yaitu komunikasi, andil, pendelegasian, dan perhatian. Baik, yang pertama yang dimaksud dengan partisipasi di sini, dalam upaya memotivasi kerja pegawai, perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pimpinan. Dan yang kedua yaitu komunikasi. Nah, dalam upaya memotivasi karyawan, pimpinan mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas. Nah, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya dengan adanya komunikasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu andil. Dalam upaya memotivasi karyawan, pimpinan mengakui bahwa bawahan atau pegawai mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu pendelegasian, yang mana dalam upaya memotivasi karyawan, pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu perhatian. Dalam upaya memotivasi karyawan, pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai. Hal tersebut juga mendorong termotivasinya pegawai tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teori motivasi kerja dalam SDI. Adapun teori menurut beberapa ahli diantaranya yaitu ada 4. Yang pertama menurut Bartol dan Martin, yang kedua yaitu menurut Maslow, yang ketiga yaitu menurut Alderfer, yang terakhir yaitu menurut Herzberg. Yang pertama itu menurut Bartol dan Martin, teori-teori utama dalam motivasi dibagi menjadi 3, yaitu teori kebutuhan, teori kognitif, dan teori penguatan. Sedangkan menurut Maslow, yang dimana teori motivasi Maslow tentang kebutuhan hierarkis mencangkup 5 dasar tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Yang ketiga menurut Alderfer,
Nah, di mana Alderson di sini mengusulkan alternatif teori Maslow yang dikenal sebagai teori ERG. Nah, dia mengkonsolidasi dari 5 teori Maslow tadi menjadi 3 teori. Yang pertama yaitu keberadaan atau E, yang kedua yaitu keterikatan atau R, yang ketiga yaitu pertumbuhan atau G. Dan untuk yang terakhir yaitu menurut Hazerback mengembangkan dua teori, yaitu yang pertama faktor teori motivator dan kebersihan dalam motivasi karyawan. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai bentuk motivasi kerja dalam SDI. Yang mana dalam motivasi kerja karyawan di sini, pimpinan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dan potensi psikis mereka agar dapat disumbangkan semaksimal mungkin terhadap perusahaan tersebut. Dan juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan karyawan. Di sini ada beberapa bentuk motivasi kerja karyawan. Yang pertama yaitu kompensasi bentuk uang, yang mana kompensasi di sini sebagai kekuatan untuk memberi motivasi selalu mempunyai reputasi atau nama baik dan memang sudah selayaknya demikian. Dan yang kedua yaitu pengarahan dan pengendalian. Pengarahan yang dimaksud di sini yaitu menentukan bagi karyawan mengenai apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang tidak mereka harus kerjakan. Sedangkan pengendalian di sini, yang dimaksud pengendalian maksudnya adalah menentukan bahwa karyawan harus mengerjakan hal-hal yang telah diinstruksikan. Yang ketiga itu penetapan pola kerja yang efektif. Nah, pada umumnya reaksi terhadap kebosanan kerja menimbulkan hambatan yang berarti bagi keluaran produktivitas kerja. Karena manajemen menyadari bahwasanya masalahnya bersumber pada cara pengaturan pekerjaan, mereka menggapainya dengan berbagai teknik yang efektif dan kurang efektif. Yang terakhir yaitu kebijakan. Satu tindakan yang diambil dengan sengaja oleh manajemen untuk mempengaruhi sikap atau perasaan para karyawan. Untuk materi selanjutnya mengenai metode motivasi karyawan. Yang di sini terdapat ada dua metode motivasi kerja SDI. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct motivation, yang dimana pemberian materi atau non-materi kepada karyawan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan merupakan cara yang langsung meningkatkan motivasi kerja karyawan tersebut, seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, dan piagam. Yang kedua yaitu metode secara tidak langsung atau indirect motivation, adalah suatu kewajiban yang memberikan kepada karyawan organisasi berupa fasilitas atau sarana-sarana penunjang kerja atau kelancaran tugas. Dengan fasilitas dan sarana dan prasarana tersebut, karyawan akan merasa dipermudah tugasnya sehingga mereka terdorong lagi semangat untuk bekerja. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri motivasi kerja SDI, yang mana menurut Anorga ciri-ciri motivasi kerja terdapat 4. Yang pertama, motif adalah majemuk. Yang kedua, motif dapat berubah-ubah. Yang ketiga yaitu motif dapat berbeda-beda bagi individu. Yang keempat, beberapa motif tidak disadari oleh individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yang dimana motif adalah majemuk adalah dalam suatu perbuatan sebenarnya tidak hanya mempunyai satu tujuan, tetapi beberapa tujuan yang berlangsung bersama-sama. Yang kedua yaitu motif dapat berubah-ubah. Nah, di sini motif bagi seseorang seringkali mengalami perubahan. Hal ini disebabkan keinginan manusia selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau kepentingannya. Yang ketiga yaitu motif dapat berbeda-beda bagi individu. Nah, dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama ternyata memiliki motif yang berbeda, bisa saja kan, karena sebuah pemikiran manusia itu tidak selalu sama. Jadi mereka memiliki motif yang berbeda. Yang keempat yaitu beberapa motif tidak disadari oleh individu. Banyak tingkah laku manusia yang tidak disadari oleh pelakunya, sehingga beberapa dorongan yang muncul karena berhadapan dengan situasi yang kurang menguntungkan, lalu ditekan dan di bawah sadarnya.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis motivasi kerja SDI. Yang mana yang pertama yaitu terdapat motivasi positif, yang kedua terdapat motivasi negatif. Nah, yang dimaksud dengan motivasi positif di sini yaitu maksudnya adalah manajer memotivasi atau merangsang karyawannya dengan memberikan hadiah kepada mereka sesuai dengan prestasi mereka sendiri. Nah, yang mana dengan motivasi positif di sini memberikan dampak kepada karyawan atau mempengaruhi semangat mereka bahwasanya karena dengan adanya hadiah atau penghargaan tadi umumnya manusia senang menerima hal-hal seperti itu. Nah, sedangkan untuk motivasi negatif yang mana manajer memotivasi bawahannya eh, dengan standar bahwa mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, dengan motivasi tersebut mereka akan terdorong semangatnya karena mereka takut akan dihukum untuk jangka panjang dan akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri seperti itu. Nah, dari semua jenis motivasi tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya sekalipun memiliki perbedaan dalam memberikan dorongan, namun dari masing-masing jenis tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan motivasi yang ada pada seorang individu agar mereka mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal dan mencapai kepuasan yang diinginkan. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke poin mengenai tujuan motivasi kerja SDI. Yang mana di sini terdapat beberapa tujuan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Hasibuan dan yang kedua yaitu menurut Ahmad Mohi. Di sini saya akan membahas yang pertama menurut Hasibuan. Terdapat beberapa tujuan, diantaranya yang pertama meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang ketiga mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, yang keempat yaitu meningkatkan kedisiplinan karyawan perusahaan, yang kelima mengefektifikan pengadaan karyawan, yang keenam menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, yang ketujuh yaitu meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan yaitu mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Sedangkan menurut Ahmad Mohyi di sini terdapat beberapa tujuan juga. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan semangat, gairah, dan kedisiplinan kerja karyawan. Yang kedua yaitu menumpuk rasa memiliki atau sense of belonging atau loyalitas dan partisipasi karyawan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan kemampuan karyawan untuk berkembang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas atau prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. Baik, untuk materi selanjutnya masuk ke bab kaidah Islam mengenai motivasi kerja SDI, yang mana motivasi kerja Islami di sini adalah komitmen terkait pekerjaan yang berasal dari hubungan karyawan dengan Tuhannya. Nah, sejauh ini banyak orang bekerja untuk mengejar hal duniawi saja atau materi semata untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, mereka sama sekali tidak mempedulikan kepentingan duniawi selanjutnya. Oleh karena itu, pekerja harus memiliki motivasi yang dapat memberikan kepribadian yang baik dan dibenarkan oleh Islam. Nah, di sini terdapat beberapa poin yang akan dibahas di dalam kaidah Islam motivasi kerja di sini. Yang pertama yaitu pengertian dari motivasi kerja SDI sendiri. Yang kedua yaitu prinsip motivasi kerja SDI. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian motivasi kerja. Yang dimana pengertian motivasi kerja SDI di sini menurut Islam adalah kekuatan-kekuatan dari individu yang menggerakkan individu untuk berbuat. Jadi suatu kekuatan atau keinginan yang datang dari dalam hati nurani manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Nah, motivasi kerja dalam Islam itu adalah mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah. Rahmat juga mengatakan bahwasanya motivasi kerja dalam Islam bukanlah untuk mengejar hidup semata atau duniawi. Nah, bukan juga untuk status, apalagi untuk mengejar kekayaan dengan segala cara.
Nah, dengan demikian, motivasi kerja dalam Islam di sini bukan hanya memenuhi nafkah semata, tetapi sebagai kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa motivasi kerja menurut Munawik Saleh. Yang pertama yaitu niat baik dan benar atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat inilah yang menentukan arah pekerjaan. Jika niat bekerjanya hanya ingin mendapatkan gaji, maka itulah yang akan didapat. Sedangkan jika niat kita bekerja sekaligus untuk menambah simpanan akhirat, nah, menambah harta halal, serta menafkahi keluarga, tentu akan mendapat sebagaimana yang diniatkan. Yang kedua yaitu takwa dalam bekerja. Nah, taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa dalam bekerja adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tugas dan yang diamanahkan oleh atasan. Yang ketiga yaitu ikhlas dalam bekerja. Ikhlas di sini adalah syarat kunci diterimanya amal perbuatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu kegiatan atau aktivitas termasuk kerja di sini, jika dilakukan dengan ikhlas, maka akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yaitu prinsip motivasi kerja SDI. Menurut Samsudin, menjalankan berbagai kegiatan bisnis harus selalu mengandalkan dan mematuhi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu seorang muslim harus bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di mata syariat, bekerja hanya untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar hal-hal yang dilarang dan untuk melindungi diri dari sifat-sifat buruk seperti mengemis atau menjadi beban bagi orang lain. Yang kedua yaitu seorang muslim dalam berbisnis harus menghiasi dirinya dengan akhlak mulia seperti jujur sikap, dapat dipercaya, menepati janji, membayar hutang dan membayar hutang dengan baik, memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang, menghindari sikap menunda pembayaran hutang, keserakahan, kecurangan, kolusi melakukan pungli, menyuap dan memanipulasi atau sejenisnya. Yang ketiga yaitu seorang muslim harus bekerja dalam hal-hal yang baik dan dalam usaha yang halal, sehingga dalam pandangan pekerja dan pengusaha muslim tidak akan ada perbedaan antara proyek duniawi dan proyek selanjutnya baginya. Itu tidak akan sama antara baik dan buruk atau antara halal dan haram. Padahal keburukan itu menarik dan menggoda karena besarnya keuntungan materi yang diperoleh. Yang keempat yaitu seorang muslim dalam bekerja harus memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau yang terkait dengan hak asasi manusia. Memenuhi kebutuhannya atau memenuhi perjalanan bisnis dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu yang kelima, seorang muslim harus menghindari transaksi riba atau bentuk bisnis haram lainnya yang mengarah pada dia. Karena dosa riba sangat berat dan harta riba bukanlah berkah, itu hanya akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dunia maupun di akhirat. Yang keenam yaitu seorang pekerja muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara yang haram dan tidak benar, karena kehormatan harta seseorang seperti kehormatan darahnya, properti dan muslim diharamkan diambil kecuali dengan kerelaan hatinya dan ada alasan syar'i untuk mengambilnya seperti upah, keuntungan usaha, jual beli, hibah, warisan, hadiah dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu seorang pengusaha atau pekerja muslim harus menghindari segala bentuk sikap atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedelapan yaitu seorang muslim dalam bekerja dan berbisnis harus setia kepada orang yang beriman dan mengutamakan ukhuwah di atas kepentingan bisnis agar bisnis tidak menjadi sarana untuk menciptakan ketegangan dan permusuhan di antara umat Islam. Yang sembilan yaitu seorang pengusaha dan bekerja muslim harus mematuhi aturan syariat dan Islam pembinaan agar tidak menjadi pelanggaran dan penyimpangan yang menghadiri saksi dan moral yang sah cacat.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor motivasi kerja SDI. Faktor eksternal, lingkungan kerja yang menyenangkan adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua yaitu kompensasi yang memadai. Kompensasi yang memadai merupakan sumber penghasilan utama bagi karyawan untuk menghidupi diri beserta keluarganya. Yang ketiga yaitu supervisi yang baik. Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan pengarahan bimbingan kerja kepada karyawan agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik tanpa membuat kesalahan. Yang keempat yaitu adanya penghargaan. Setiap orang akan mau bekerja mati-matian mengorbankan pada dirinya untuk perusahaan agar dapat meraih penghargaan atas prestasi dan jaminan karir yang jelas di dalam perusahaan. Yang kelima yaitu status dan tanggung jawab. Status dan kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan dambaan setiap karyawan dalam bekerja di perusahaan. Yang keenam yaitu peraturan yang berlaku. Bagi perusahaan yang besar biasanya sudah ditetapkan sistem dan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh semua karyawan. Faktor-faktor motivasi kerja SDI, faktor internal. Yang pertama yaitu prestasi. Agar seorang karyawan dapat berhasil dalam pelaksanaan pekerjaannya, maka pemimpin harus mempelajari bawahannya dan pekerjaannya dengan memberikan kesempatan kepadanya agar bawahan dapat berusaha mencapai hasil. Kesempatan itu harus sedemikian rupa sehingga orang-orang berkembang sendiri. Yang kedua yaitu pengakuan. Sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan, pimpinan harus memberi penyamatan atau pengakuan akan keberhasilan tersebut. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Agar tanggung jawab benar-benar menjadi faktor motivator bagi bawahan, pemimpin harus menghindari supervisi yang ketat dengan membiarkan bawahan bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu memungkinkan dan menerapkan prinsip partisipasi. Yang keempat yaitu pengembangan. Pengembangan merupakan salah satu faktor motivator bagi bawahan. Faktor pengembangan ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka pemimpin dapat memulainya dengan melatih bawahannya untuk bekerja yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu indikator motivasi kerja SDI. Yang pertama itu gaji. Bagi pegawai, gaji merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Yang kedua yaitu supervisi. Supervisi yang efektif yang akan membantu peningkatan produktivitas pekerja melalui penyelenggaraan kerja yang baik. Yang ketiga yaitu hubungan kerja. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, haruslah didukung oleh suasana kerja atau hubungan kerja yang harmonis, yaitu terciptanya hubungan yang akrab, penuh kekeluargaan dan saling mendukung, baik hubungan antara sesama pegawai atau antara pegawai dengan atasan. Selanjutnya yaitu pengakuan atau penghargaan. Pengakuan terhadap prestasi merupakan alat motivasi yang cukup ampuh, bahkan bisa melebihi kepuasan yang bersumber dari pemberian kompensasi. Selanjutnya yaitu keberhasilan. Seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu kebutuhan dapat mendorongnya untuk mencapai sasaran. Penilaian motivasi kerja SDI. Penilaian kinerja merupakan proses penilaian hasil kerja yang akan digunakan pihak manajemen untuk memberi informasi kepada para karyawan secara individual tentang mutu hasil pekerjaannya dipandang dari sudut kepentingan perusahaan. Menurut Mursi dalam Wibisono, kinerja religius Islam adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau organisasi dalam berusaha yang mengikuti kaidah-kaidah agama atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terdapat beberapa dimensi kinerja Islami, meliputi yang pertama amanah dalam bekerja yang terdiri atas profesional, jujur, ibadah, dan amal perbuatan. Yang kedua yaitu mendalami agama dan profesi terdiri atas memahami tata nilai agama dan tekun bekerja.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor penilaian kerja menurut Moheriono. Faktor penilaian kinerja adalah aspek-aspek yang diukur dalam proses penilaian kerja individu. Yang pertama yaitu hasil kerja. Hasil kerja yaitu keberhasilan karyawan dalam pelaksanaan kerja biasanya terukur sebagai seberapa besar yang telah dihasilkan, berapa jumlahnya dan berapa besar kenaikannya. Misalnya omset, masalah jumlah keuntungan dan total perputaran aset dan lain-lain. Dan kedua yaitu perilaku. Perilaku yaitu aspek tindak tanduk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, pelayanan, kesopanan, sikap dan perilakunya baik terhadap sesama karyawan maupun kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu atribut dan kompetensi yaitu kemahiran dan penguasaan karyawan sesuai tuntunan jabatan, pengetahuan, keterampilan dan keahliannya seperti kepemimpinan, inisiatif dan komitmen. Yang keempat yaitu komparatif, yaitu membandingkan hasil kinerja karyawan dengan karyawan yang selevel dengan bersangkutan. Misalnya sesama sales berapa besar omset penjualannya selama 1 bulan. Selanjutnya yaitu Islam mempunyai beberapa unsur dalam melakukan penilaian kinerja suatu kegiatan atau usaha yang meliputi yang pertama, niat bekerja karena Allah. Yang kedua, dalam bekerja harus memberikan kaidah norma syariah secara totalitas. Selanjutnya itu motivasi bekerja adalah mencari keberuntungan di dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu dalam bekerja dituntut penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dan kelima yaitu mencari keseimbangan antara harta dan ibadah, dan setelah berhasil dalam bekerja hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.